Salam IKA Lemhanas. Indonesia memiliki wilayah luas dan jumlah penduduk yang tinggi. Sebagai negara dengan kondisi geografis beragam dan penduduk yang tersebar, Indonesia menghadapi tantangan memenuhi kebutuhan energi untuk semua warganya dengan berkeadilan. Diperkirakan masih sekitar 7 juta rumah tangga belum mendapatkan akses listrik dan diperkirakan lebih dari sekitar 10 juta rumah tangga masih bergantung pada kayu bakar untuk memasak. Dalam program Serikandi Indonesia, IKA Lemhanas TV akan mengangkat tema perempuan dan energi. Mengapa? Karena perempuan dan energi memiliki keterkaitan yang kuat. Selain sebagai hak dasar dan kebutuhan sehari-hari, pentingnya ketahanan energi bagi perempuan, terutama ketersediaan listrik, sangat relevan dengan peningkatan kualitas hidup perempuan. Padahal Indonesia memiliki target energi baru dan terbarukan atau EBT sebesar 23% pada bauran energi nasional pada tahun 2025. Kebijakan ini yang dipadukan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi hingga 29% pada tahun 2030 merupakan upaya yang jelas menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Di manakah peran perempuan dalam energi baru dan terbarukan ini? Untuk membahas masalah ini telah hadir staf ahli Menteri Bidang Energi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Profesor Dr. Insinyur Winarni Monoarfa MS. Terima kasih Ibu sudah hadir di IKA Lemhanas TV. Terima kasih Bu Ida, sama-sama. Iya Ibu, ini kita masih bingung ini. Apa Ibu yang dimaksud dengan energi baru dan terbarukan? Ya, terima kasih. Masalah energi ini saat ini menjadi masalah global. Jadi bukan hanya Indonesia. Karena kita ketahui bahwa komitmen global dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang biasa kita kenal dengan Sustainable Development Goals. Salah satu dari 17 goals tersebut atau tujuan tersebut adalah tujuan ke-7 mengenai energi bersih. Nah, dalam kebijakan tersebut, maka Indonesia juga mempunyai komitmen. Bapak Presiden telah menyampaikan secara global ya bahwa tahun 2030 17 tujuan tersebut juga Indonesia bersama-sama dengan negara dengan lainnya itu harus mencapai. Nah, kalau kita melihat saat ini bahwa tren khususnya untuk pemanfaatan energi, Bu, itu masih didominasi oleh energi fosil, ya. Bahkan kita melihat trennya semakin meningkat, misalnya untuk penggunaannya bumi, batu bara, gas dan lain. Ini kan sebenarnya adalah energi sumber energi nantinya yang akan habis, ya. Iya, betul. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Presiden juga sebagai Ketua Dewan Energi Nasional, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya di bawah Ibu Menteri, Ibu Dr. Insinyur Siti Nurbaya, kita berkomitmen bersama-sama. Bagaimana strategi yang kita bisa bersama-sama dorong. Jadi bukan hanya pihak pemerintah ya, tetapi juga seluruh masyarakat yang kita kenal di tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu no left behind. Semua kita bersama-sama khususnya agar pemanfaatan energi baru terbarukan ini bisa kita maksimal. Indonesia apa strateginya Ibu? Ya, Indonesia punya Bu ya energi baru terbarukan ini yang luar biasa. Kita punya energi pasang surut, energi angin, ya, energi panas bumi. Indonesia negara khatulistiwa. Sebenarnya sinar matahari kita bukan hal yang bermasalah. Beberapa juga sumber-sumber tanaman di kehutanan, ya, itu juga merupakan sumber energi. Nah, strateginya adalah bagaimana, ya, seluruh tadi yang saya katakan, seluruh masyarakat bukan hanya pemerintah, kita semua fokus pada upaya-upaya khususnya untuk energi baru terbarukan ini kita bisa manfaatkan. Benar tadi disampaikan bahwa target kita itu kurang lebih hampir sebenarnya 2035 itu 35%, Bu. Saat ini pemanfaatan energi baru terbarukan itu baru kurang lebih hampir 15%-an ya. Baru jadi 15%. Ya hampir sekitar itu. Jadi kita memang masih harus bersama-sama ini. Iya, bagaimana ini target.
Ya, kendalanya yang pertama kita melihat bahwa memang ya saat ini karena energi fosil ini masih tersedia, Bu, ya. Iya. Dan itu mempermudah kehidupan kita. Masih mempermudah misalnya ya. Yang kedua juga memang untuk energi baru terbarukan khususnya tentu butuh teknologi juga. Dan yang ketiga barangkali juga tantangan kita ya bagaimana merubah mindset, saya kira ya. Karena ini sudah kebiasaan, Bu, ya, kita mudah misalnya listrik dan lain-lain ya yang fosil, batu bara tersedia. Tapi kan kita harus berpikir antisipasi ke depan bahwa ini pasti akan habis. Jadi saat ini itulah yang dilakukan pemerintah. Oke, Bu, terobosan apa yang akan Ibu lakukan supaya semua tujuan yang sudah Ibu sebutkan tadi bisa tercapai dan tepat pada waktunya ini? Iya, jadi khususnya untuk bidang energi ini, Bu, memang kan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini hanya salah satu sektor ya yang terkait. Ada beberapa kementerian lain yang terkait ya, dan itu misalnya fokus dibahas untuk energi ini sudah ada Dewan Energi Nasional. Kebetulan Dewan Energi Nasional ini ketuanya Bapak Presiden, wakilnya adalah Bapak Wapres. Kemudian ada beberapa menteri terkait di dalamnya. Ya, antara lain Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan, Menteri Bappenas, Menteri ESDM, Menteri Pertanian. Nah, ini salah satu strategi yang dilakukan. Jadi kita saat ini adalah pertama adalah merumuskan kebijakan. Beberapa regulasi terkait khususnya untuk pemanfaatan energi baru terbarukan itu terus dilakukan. Yang kedua adalah melalui Dewan Energi Nasional itu juga telah ada disusun rencana umum energi nasional, dan semua daerah hampir semua provinsi saat ini telah menyelesaikan kecuali kurang lebih 3 provinsi ya yang belum menyusun rencana umum energi daerah. Nah, ini bagaimana Ibu membumikan rencana dari pemerintah ini? Dan juga ini karena kita di Sri Kandi Indonesia ini, Bu, apa yang bisa dilakukan oleh Sri Kandi Indonesia dalam hal ini perempuan-perempuan Indonesia? Iya, perempuan punya peran strategis sekali, Bu, dalam pemanfaatan energi baru terbarukan. Apa misalnya, Ibu? Saya punya pengalaman di Provinsi Gorontalo ya, langsung di daerah dan melihat bagaimana sektor energi ini. Kalau saat ini kita tidak mulai membumikan, maka tentu yang akan mengalami khususnya adalah perempuan. Mengapa perempuan? Karena kita melihat bahwa peran perempuan ini adalah lebih banyak di sektor domestik, rumah tangga. Ketika misalnya masalah air ya, kekurangan, maka tentu perempuan yang pertama. Masalah saja misalnya kekeringan yang lama, mereka nggak bisa misalnya untuk sayur mayur dan lain-lain, Bu, ya, kebutuhan rumah tangganya. Nah, oleh karena itu beberapa hal yang kita sudah lakukan, utamanya untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah ada beberapa program. Antara lain adalah kita mempunyai program khususnya untuk rehabilitasi hutan lahan, khususnya dalam kawasan hutan ya. Nah, ibu-ibu di situ mempunyai peranan, jadi ya untuk misalnya untuk kita mencapai target penurunan ini kan itu bisa peran tersebut. Kita mempunyai program yang disebut dengan perhutanan sosial. Tapi ternyata masih banyak juga penduduk Indonesia yang menggunakan kayu bakar ini, Ibu. Iya. Padahal itu memang salah satu yang harus kita kurangi. Betul. Iya. Nah, betul, makanya yang dilakukan itu adalah semua hampir saya kira sektor dan juga khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kita melakukan advokasi. Salah satunya kalau di desa-desa misalnya kan dengan biogas sekarang ini, Bu, ya, itu sudah dikembangkan beberapa kementerian dan juga perguruan tinggi yang ada di daerah itu mengembangkan khususnya jadi tungku misalnya yang tadinya harus kayu bakar ya. Nah, sekarang ini misalnya kotoran sapi dan lain-lain itu mulai untuk dilakukan. Kemudian juga untuk penggunaan gas ya, untuk 3 kilogram itu kan saya kira di desa-desa saat ini dan itu disubsidi oleh pemerintah. Itu juga akan dikurangi. Ya, kalau khusus untuk gas itu juga kebijakannya nanti khususnya untuk subsidinya, Bu, ya, akan dikurangi dan kita mencari alternatif yang lain. Bagaimana Ibu beserta jajaran akan merubah pemikiran atau mindset dari
ibu-ibu rumah tangga ini yang terbiasa ceklek dengan gas, kemudian kita harus biogas misalnya dengan kotoran sapi atau apapun ini, bagaimana bisa segera sampai kepada ibu-ibu ini? Iya, nah tentu memang ini butuh waktu Bu ya, butuh waktu untuk pemahaman karena tentu merubah cara yang sudah dianggap terbiasa ya, itu juga butuh waktu. Salah satunya adalah kita tentu harus terus-menerus tidak bosan-bosannya untuk melakukan advokasi secara masif. Nah, kalau misalnya di daerah kan ada organisasi Dharma Wanita, PKK ya, itu secara masif mereka sudah mulai ke arah itu. Nah, juga misalnya bagaimana ibu-ibu misalnya untuk menanam tanaman di pekarangannya ya. Nah, itu kan mendapatkan khususnya untuk pendapatan untuk mereka sendiri. Jadi ketergantungan juga terhadap suami kan juga terbatas. Bukan hanya itu Bu, misalnya untuk penggunaan listrik ya, atau kita nonton TV. Ibu-ibu kan sekarang ini ya suka nonton sinetron ya, kadang-kadang sampai tidur Bu ya. TV-nya itu dinyalain. Nasi kita nonton sinetron kan bisa. Dinyalain TV-nya ya, mestinya kan udah dimatiin ya, tapi ini kadang-kadang udah asik nonton, udah tertidur. Akhirnya ini kan juga salah satu juga pemahaman pemahaman di rumah. Iya, jadi sebenarnya mudah Bu ya, tapi memang kita harus bergerak. Kita bergerak semua. Ibu katakan mudah, tetapi kita melihat jangka waktu kita ini 2030 sampai nggak lama lagi ya. Nggak lama lagi dan kemudian kita masih memberikan pemahaman-pemahaman. Apakah Ibu yakin ini bisa tercapai? Ya, kita yakin Bu. Kita harus optimis. Ketika ini kita bisa lakukan bersama-sama. Ya, saya kira banyak program-program dan kita tetap harus tentunya harus ada sinergitas. Kalau dari sisi pemerintah ada sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena semua ini kan ada di daerah ya. Saya kira pemahaman ini kita harus bangun bersama-sama dan kita juga tentu melibatkan misalnya lembaga swadaya masyarakat, pemuda dan lain-lain untuk kita semua memberikan pemahaman bahwa energi baru terbarukan ini, masalah energi ini perlu segera kita bersama-sama. Sejauh ini sudah ada berapa peningkatan Ibu yang ibu-ibu rumah tangga ini mau beralih ke energi baru dan terbarukan ini? Iya, dari sisi persentase dari itu saya kira dalam hal ini Dewan Energi Nasional kita belum menghitung itu Bu ya. Karena tentu itu diperlukan kajian yang mendalam. Tapi saya kira masukan itu bagus untuk diberikan khususnya dari perguruan tinggi untuk mengkaji. Bu, ada berapa jenis energi baru dan terbarukan Ibu, dan kemudian apakah ibu-ibu rumah tangga itu bisa memilih salah satu atau setiap daerah itu sudah ditentukan? Karena ini kan berkaitan juga dengan pemerintah daerah. Iya, jadi seperti tadi yang saya sampaikan Bu, di level nasional itu sudah ada rencana umum energi nasional. Di level daerah seluruh provinsi melibatkan tentu kabupaten kota itu menyusun rencana umum energi daerah. Di dalam rencana umum energi daerah itu sudah ada beberapa strategi-strateginya, hambatannya, dan sampai tahun berapa mereka tergantung akan dari capai. Tergantung karakteristik ya. Dari daerah itu sendiri. Mereka betul, mungkin banyak peternak sapi, itu mungkin bisa benar-benar. Jadi ada yang misalnya untuk yang peternakan, ya ada yang untuk jagung misalnya limbah-limbah yang lain, itu bisa dimanfaatkan. Nah itu semuanya di dalam rencana umum energi daerah. Dan RUED ini rencana umum energi daerah itu berupa perda Bu, peraturan daerah. Sudah masuk ke peraturan daerah. Jadi dia sudah peraturan daerah. Dari sisi legitimasinya itu sangat kuat, karena kalau dia perda itu bukan hanya eksekutif tetapi juga disetujui tentunya oleh legislatif ya, DPRD, dan tentu juga khususnya untuk dukungan penganggarannya itu udah masuk. Ibu, masih ada beberapa pertanyaan ini Bu, tapi mohon izin untuk jeda sebentar saja. Iya Ibu Winarni, ini bagaimana kita bisa langsung membumikan tadi seperti yang Ibu juga sudah sampaikan, supaya cara-cara ini langsung diketahui oleh masyarakat. Nanti mungkin Ibu mempunyai cara melewati pemerintah daerah, kemudian bagaimana ini Ibu? Iya, terima kasih Bu Ida. Memang sesuatu hal ya di masyarakat
untuk kita lakukan itu implementasinya tidak mudah. Yang pertama adalah kalau dilihat dari karakteristik pulau-pulau Indonesia ini kan dari sisi keberagaman budaya aja kita berbeda. Tapi sebenarnya pengalaman saya karena melihat ya langsung di lapangan di Tapak bahwa banyak sekali sebenarnya kearifan lokal, Bu, yang sebenarnya sudah dimiliki ya oleh masyarakat kita. Nah, tinggal memang ya sekali lagi bahwa kita perlu bersama-sama ya berkolaborasi sama-sama, bergandengan tangan agar semua kita ini ya mendoronglah khususnya untuk pemanfaatan energi baru terbarukan. Ini apakah kita arahkan lebih dahulu bagi masyarakat yang masih minim menerima listrik karena ternyata masih jutaan masyarakat Indonesia yang belum mendapat fasilitas listrik atau pasokan listrik ini dengan baik. Nah, apakah saudara-saudara kita yang memang masih kesulitan pasokan listrik ini yang kita dahulukan atau yang memang sudah ada di Pulau Jawa yang berapa 70% lebih semuanya sudah mendapatkan listrik? Nah, tentunya dalam hal ini menarik yang Ibu sampaikan. Memang diperlukan adanya mapping, Bu ya. Dan saya kira melalui Kementerian ESDM itu sudah mempunyai mapping wilayah-wilayah mana yang memang masih kritis listrik. Kalau saya lihat perkembangannya, memang mungkin hanya daerah-daerah seperti yang daerah tertinggal, yang jauh, pulau-pulau ya. Tapi hampir semua kalau saya lihat desa-desa kita sudah ada, bahkan disebutnya listrik gratis, Bu ya. Itu untuk pemerintah. Tapi kan ada waktunya, Bu. Iya. Gratis berapa jam gitu. Iya. Nah, tetapi minimal lah, Bu ya, sudah ada untuk penerangan. Iya. Itu saya kira itu yang menjadi sudah ada mapping, berarti ini lintas kementerian ya, Bu ya? Iya. Tetapi biasanya kalau urusan listrik kan dia ke SDM ya, Bu ya. Kemudian kalau untuk prakteknya kan ke PLN ya. Iya, Ibu Winarni, ini beberapa waktu lalu kita diperingatkan hati-hati. Ada panas sampai dengan 36 derajat ini. Ini sebetulnya apa ini, Bu, yang terjadi ini? Nah, memang isu itu adalah salah satu isu global sekarang ini ya, mengenai perubahan iklim. Nah, di dalam Sustainable Development Goals juga SDGs ya, ini kita sudah harus mempunyai target penurunan sampai 2030 itu kurang lebih 26%, kemudian dengan usaha sendiri, artinya pemerintah, dan kurang lebih hampir 60% dengan usaha bersama seluruh. Nah, memang kalau ini terjadi, apa yang disampaikan Ibu Sri Mulyani itu menjadi prinsip kehati-hatian kita bersama, precautionary principle. Karena contohnya, Bu, saat ini ya Jakarta aja ya, mestinya kan saat ini udah musim kemarau ya, tapi ini hampir kelihatannya hampir setiap daerah ini masih hujan ya, yang mestinya musim penghujan kok kemarau panjang. Implikasinya kan contoh yang sederhana adalah terhadap pertanian. Ya misalnya kalau karena tanaman itu seperti padi dan lain-lain, ada kan masa-masa tahapan di mana membutuhkan sinar matahari yang penuh. Tapi tiba-tiba hujan kan, nah terjadi banjir dan lain-lain, masalah kesehatan semua. Jadi mempunyai kaitan yang sangat-sangat kompleks mengenai perubahan iklim ini. Sangat parah. Dan kita pun juga, apakah kita bisa berbuat sesuatu karena ini mengingat ini adalah alam? Nah, salah satunya yaitu, Bu ya, banyak upaya-upaya yang dilakukan seperti untuk KLHK yang tadi saya sebutkan, kita program rehabilitasi hutan lahan ya, mengurangi, menekan terjadinya khususnya untuk deforestasi, khususnya juga menekan masalah kebakaran hutan ya. Nah, alhamdulillah sejak 2015 kan signifikansinya menurun. Karena apa? Karena seluruh sektor ini udah berperan semua untuk melakukan hal ini. Nah, kita juga dari kehutanan ini sementara khususnya untuk program yang kita kenal dengan Follow Net Sink ya, itu yang kita sudah lakukan dan itu kita masif nantinya untuk ke daerah. Ibu, ini untuk membina ibu-ibu ini, bagaimana Ibu menarik peran perempuan-perempuan Indonesia ini untuk membantu segera terlaksananya energi baru dan terbarukan ini untuk mencapai target tahun 30 atau 35? Tentu memang kalau kita melihat dari sisi potensi perempuan kita besar, Bu ya. Nah, sehingga sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan.
kita misalnya sudah mempunyai baik DPR di tingkat pusat maupun DPRD 30% kuota perempuan kan. Ya, sebenarnya kalau dari situ saja ya, yang khususnya untuk mainstreaming gendernya diperkuat ya untuk perempuan, saya kira itu kita sudah mempunyai kekuatan yang besar. Yang kedua, organisasi-organisasi perempuan di daerah itu sudah semakin banyak, Bu. Tapi memang ya sekali lagi bahwa kita juga harus fokus ke isu khususnya mengenai energi baru terbarukan. Iya, Ibu, kalau kita tidak bisa mencapai target, apa yang akan terjadi? Ya, kalau kita berbicara, Bu ya, ini kita pesimis ya bahwa ini nggak bisa tercapai. Ya tentu bahwa prediksi bahwa energi apa seperti fosil itu kan akan habis. Ya, makanya kita mempunyai sebenarnya peluang yang banyak kan khususnya untuk Indonesia. Nah, kalau prediksi energi ini ya berapa puluh tahun akan datang, makanya saat ini kita secara global berkomitmen ya bahwa tujuan pembangunan ini akan berkelanjutan ketika 17 tujuan termasuk tujuan ke-7 mengenai energi ini menjadi sekarang perhatian. Sekarang yang sudah tercapai tujuan yang keberapa, Ibu? Ini kan kita masih sementara tahapan. Iya, kita sementara tahapan ya, dan itu harus diwujudkan di tahun 2030. 17 tujuan itu kan misalnya masalah kemiskinan, kelaparan iya, mengenai sanitasi, itu 2030. Makanya Bapak Presiden kan punya komitmen yang sangat kuat, khususnya dalam Paris Agreement kita sudah punya Undang-Undang 16 tahun 2016. Bagaimana Indonesia mempunyai komitmen yang besar dalam COP ini, segala. Sri Kandi Ika Lemhanas ini, Bu. Iya. Nah, apa yang harus kita lakukan ini, Bu? Nah, kita termasuk ya alhamdulillah Sri Kandi Lemhanas ya. Dan saya kira kalau kita melihat Lemhanas ini kita dididik ya. Ini bagaimana sebenarnya ujung-ujungnya adalah kesejahteraan ya. Ketahanan nasional itu yang kita wujudkan, dan ketahanan nasional ini adalah ketahanan ekonomi, sosial, Bu ya, budaya. Nah, tugas kita bersama adalah yang telah mendapatkan pendidikan di Lemhanas. Bagaimana seperti saya PPRA 9 bulan, Bu ya, nggak tahu Ibu Ida berapa lama ya? Sama ya PPRA. Kita kan dengan itu waktu itu harus tinggal di mes ya, meninggalkan keluarga. Ini tetap menjadi komitmen kita bersama dan kita harus perjuangkan karena negara sudah mendidik kita begitu lama, dan ya dari kurang lebih mungkin alumni ya bisa dihitung hanya berapa persen kan Sri Kandi yang dihasilkan. Perempuan, Bu. Ya, saya angkatan PPRA 40 2007, dari 101 orang hanya 4 perempuan. Itu pun 3 dari partai 2, 1 organisasi ya. Perempuan, dan hanya saya dari pemerintah daerah waktu Jadi itu. Memang kita memang harus bersama-sama. Tapi ya kita jangan pesimis bahwa walaupun kecil tapi itu menjadi kekuatan, dan kita tetap mempunyai komitmen dan integritas. Saya kira itu, Bu. Yang terpenting adalah komitmen dan integritas kita sebagai alumni IKLM. Iya. Walaupun kita nggak mempunyai misalnya peran, tapi kan dengan berbagai cara kita bisa punya peran, Bu ya. Iya. Iya, Ibu, ini berarti kita harus membantu juga kepada ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang di daerah-daerah yang terpencil ini. Dan kita harus mengingatkan pula bahwa energi fosil itu akan habis, dan saat inilah kita harus memulai untuk memikirkan energi baru dan terbarukan ini. Karena apa? Yaitu memang untuk kita sendiri, untuk anak cucu kita. Nah, ini yang perlu diketahui juga bahwa ibu-ibu juga harus siap untuk beralih. Yang selama ini sudah enak dengan listrik, dengan gas, dan kita pun harus berinovasi untuk hal-hal yang baru. Nah, itulah mungkin yang disebut dengan energi baru dan terbarukan, dan ini memang memerlukan proses, dan semoga lintas kementerian dan juga Ibu yang sebagai staf ahli menteri di bidang energi untuk Kementerian Lingkungan Hidup ini supaya bisa menciptakan sesuatu yang
targetnya adalah di tahun 30. Iya, insya Allah mudah-mudahan. Nah, Ibu ada pesan untuk ibu-ibu khususnya perempuan-perempuan Indonesia mengenai energi baru dan terbarukan ini? Ya, mari serikan di Indonesia kita memulai dari diri kita, keluarga kita, dan tentu terhadap lingkungan sekitar kita. Bahwa energi ini, khususnya energi baru terbarukan ini adalah masalah yang sangat penting dan harus kita bergerak mulai dari sekarang. Kita berkolaborasi bersama bahwa Indonesia adalah negara yang kaya, negara yang mempunyai potensi energi baru terbarukan yang luar biasa. Tinggal adalah bagaimana kita bersama-sama membangun kolaborasi, khususnya membangun kerjasama, sehingga Indonesia insya Allah akan mampu untuk meraih khususnya target-target yang secara global yang sudah kita komitmen oleh Bapak Presiden. Terima kasih. Demikianlah tadi perbincangan kita dengan staf ahli Menteri Bidang Energi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Winarni Monoarfa MS. Semoga bermanfaat bagi kita khususnya perempuan Indonesia. Salam Ika Lemhanas.